atau urban design. Urban design. Ya, jadi selain arsitektur building sebagai bangunan tunggal atau bangunan jamak sampai skala lingkup kota, desain kota. Beda Desain dengan kota. perencanaan ya. Kalau perencanaan planning itu PWK atau planologi itu. Tapi kalau arsitektur di urban design-nya kita mengembangkan ke wilayah-wilayah baru pengembangan yang lebih modern, yang mau tampil kota kontemporer atau futuristik, tapi tidak merusak kawasan yang bersejarah itu tadi. Dulu sebelum adanya peraturan tentang sertifikasi itu, orang kan bebas milih siapapun disuruh gambar. Bahasanya kan dulu gitu. Iya. Lah pada sekarang orang sudah ada peraturannya yang merancang bangunan publik itu harus bersertifikat. Ya mestinya memilih orang-orang bersertifikat ini karena mereka sudah teruji kan gitu. Sehingga tidak terjadi kesalahan. Meskipun lahannya sempit, tapi diperencanakan dengan baik, standar dan batasannya itu sudah diterapkan, nggak akan terjadi itu. Malang ini kan kota yang hampir tidak pernah ketinggalan secara nasional itu. Skalanya itu sudah kota yang menjadi trendsetter, kota yang selalu menarik untuk dikunjungi, kota yang menyenangkan untuk ditinggali. Nah, tentunya membangunnya juga harus dengan visi yang jelas. Bagaimana untuk mewujudkan membangun kota yang baik? Nah, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di podcast Malang Good. Wah, podcastnya keren lah, bos. Kreatif tuh. Podcast koyo ngombe obat awake dhewe. Sedina ping 5 kelakon nih. Kita masih bicara ini tentang arsitektur. Sektor arsitek atau arsitektur ini sektor yang sangat menarik ya, karena banyak sekali ya ruang lingkup iki akeh. Jadi narasumbere 5 apa teno iso ae dibahas detail diperintili. Masing-masing ini punya spesialisasi sendiri. Oke, hari ini kita dapat narasumber yang keren. Ini dia Mas Nino Haris Wibisono. Tepuk tangan untuk Mas Nino. Ngomong Nino apa ngomong apa? Ya, ini jenenge Mas Lah, iya. Haris Wibisono. Haris Wibisono. Tapi kita akrab memanggilnya Mas Nino. Mas Nino. Wocon, Bro. Oke. Mas Nino ini lahir kapan? Mas Nino kelahiran tahun 79. Asli Arema. Gria Santa. Di Gria Santa. Gria Santa. D337. Nomor HP kalau saya disebut Mas, nggak tambah lagu. Kota. Nino. Onino. Nah, betul. Sertifikat keahlian nih Mas ya? Ya. Arsitek Madya. Kamu dua sertifikat keahlian. Ahli Mas. Ahli opo? Pokoknya sertifikat ahli. Saiki kudu sertifikate. Ahli podcast dulu. Iya, mana ini gawe dhewe apa itu. Pendidikan dan pelatihan angkatan 97 arsitek ITN Malang. ITN. Lho sama dia sekolah hukum, Mas. Nah, Iya. iki kok dilanjutno sekolah hukum? Iya. Kok gak Mas? Anu, Mas. Penting, Bro. Wong sing arsitek itu harus punya pengetahuan hukum yang cukup. Ben gak di terapi. Betul. Dilanjutkan Pengalaman ini lho. pengalaman organisasi. Mas Nino Mas Nino iki Ikatan Arsitek Indonesia cabang Malang. IAI cabang Malang. www.iaiarema.com. Dari 2009 sampai 2015. 6 tahun Mas ya? 6 tahun. 6 tahun. Pengalaman kerja 2003 sampai sekarang prinsipal arsitek Onino Iya. Iki anune perusahaan Mas Nino sendiri ya? Iya, ya. Onino Onino Arsitek. Arsitek. 2013 juri lomba desain ruang
dalam rumah susun Dinas PU Provinsi Jawa Timur. Iku gak pati menarik, sing menarik iki lho. Karya arsitek. Ah, lho nih. Bangunan nang Malang iku lho. Sing gawe Mas Nino iki. Iya. Kon sebutno dia ya. Nang kene ono Taman Gayam, iku Mas Nino. Mandiri Islamic Center Malang, Mas Nino. Iku ndene iki apa rumah kos itu banyak perencanaannya Mas Nino. Iki lho, detail engineer desain alun-alun Kota Malang. Mas Nino. Inspired. Itu sama sih desain Mas ya? Iya pernah. Gigi. Karena berganti-ganti itu. Review desain marketing office the Tidar itu lho. Itu Mas Nino. Mas Nino. Luar biasa. Skematik Malang Creative Center. Iku Mas Nino. MCC. Karo kono. Oh alah. Ya urus Mas ya. Iki lho. Apartemen dan hotel Aston Malang, Mas Nino. Rest area wisata Madiopuro, Mas Nino. Sama ojo boys Mas. Masjid Boys Anur. Masjid Anur, Kota Batu. Menaranya itu. Menaranya. Menara ini Mas Tapi Nino. belum terbangun tapi. Laki-laki Mas Nino. Cukup, gak usah diwacana kabeh. Kok gak entek awake dhewe. Pertanyaanku ngene, Mas. Apakah perkembangan kota itu ditentukan atau arsitektur itu sangat memiliki peran penting nggak dalam kemajuan sebuah kota? Iya, betul. Karena itu tadi yang lingkupnya luas itu. Salah satunya adalah arsitektur kota atau urban design. Urban design. Ya, jadi selain arsitektur building, seperti bangunan tunggal atau bangunan jamak, sampai skala lingkup kota, desain kota. Beda Desain dengan kota. perencanaan ya. Kalau perencanaan planning itu PWK atau planologi itu. Tapi kalau arsitektur di urban desainnya, ada istilah planning dan desain kan dibedakan, beda jurusan. Kalau desain itu ya arsitektur, kalau planningnya di PWK, perencanaan wilayah kota. Perencanaan wilayah. Ya. Berarti Itu. yang menjadi lingkup wilayah kerja arsitek itu di desain ya. Iya, desain. Ketika mendesain sebuah kota itu kan mestinya ono kota kan duwe perencanaan Master plan. Pembangunan kota ke depannya seperti apa lah. Misalnya muncul arsitek baru, bagaimana membuat atau mengubah atau menganggap bahwa ini perkembangan kota kan perkembangan zaman ini kan selalu berubah. Lah ketika muncul desain yang lebih modern seperti aku nih tak delok kan koyoke misalnya rest area wisata Madiopuro misal. 10 tahun yang lalu, misalnya 20 tahun yang lalu, apakah sudah muncul perencanaan seperti ini? Desain seperti ini? Oh ya, belum tentunya. Nah, bagaimana peran-peran teman-teman itu iya dalam menyikapi bahwa kudune kota itu yo iki misalnya bagian iki tamannya didesain seperti ini supaya ada nggak idealisnya seorang arsitek itu dalam mengubah desain kota? Ya, jadi contoh itu Kota Malang ya, supaya Malang. kita Jadi bisa membayangkan langsung dengan mudah. Masuk. Biasanya kan dimulai dari master planningnya, mulai dari bicara 2 dimensi dan zonasi, fungsi ruang-ruang kota, dan baru menuju ke desain 3 dimensinya. Misalnya Kota Malang ini 2 titik penting, alun-alun Jalan Merdeka. Ya, alun-alun itu dengan masjid jameknya dan pendopo kabupaten, dan yang di seberang sungai Brantas ada alun-alun bunder istilahnya atau tugu itu. Tugu dengan kawasannya. Itu kan ada sumbu kota mulai dari stasiun, Tugu, Jalan Kauripan, perempatan Raja Bali, sampai terus ke Jalan Ijen. Nah, itu satu sumbu kota arah barat dan timur. Kemudian di perempatan Kayu Tangan atau Raja Bali itu membentang dari utara selatan. Nah, itu kan dulu direncanakan oleh arsitek Thomas Karsten yang terkenal di Malang itu. Itu orang Belanda. Itu kan arsitek yang merancang aksis atau sumbu kota itu tadi.
dari sumbu kota utamanya ini menjadi jejak tinggalan Belanda itu tadi, heritage-nya. Dan baru kota Malang ini berkembang. Jalan Ijen itu memang permukiman orang Eropa, sampai di jalan-jalan gunung-gunung. Kemudian kalau kampung-kampung kuno itu ada di sekitar alun-alun, Kauman, Kidul Pasar. Ya, Kidul Dalem, Kidul Pasar, Kayu Tangan, itu masyarakat pribumi. Dan ada pecinan agak ke selatan, dan ada Embong Arab. Nah, itu kan memang dulu dibagi berdasarkan etnis oleh Belanda. Tapi jejak perencanaannya sampai desain 3 dimensinya kan sampai sekarang masih bisa kita lihat bersama. Bisa kita tetap jaga lah. Ya, itu artinya disitulah peran arsitek dalam membentuk kota. Wajah kota Malang itu yang paling kuat kan ada di situ ini sementara ini ya. Mulai dari era Belanda sampai hari ini kan karakter itu masih kuat, belum berubah. Itu peranannya di situ salah satu contohnya. Berarti kan apa yang dilakukan oleh Mas Nino hari ini kan tidak meninggalkan jejak apa yang betul. Pertama kali direncanakan oleh arsitek zaman Belanda dulu. Iya. Nah, maksud saya begini, bagaimana teman-teman arsitek ini menjaga tetap terjadinya sebuah brand ikon Kota Malang yang sejak dari dulu juga sudah direncanakan sedemikian rupa, tapi kedepannya juga kita tidak terkungkung dengan zaman dulu seperti itu. Kedepannya akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena sudah ada plan yang itu ya apa? Aku nggak paham ini apa caranya supaya kota ini bois loh, dan kota itu bois loh. Jadi secara sederhana sebenarnya kota itu menjadi rangkaian cerita sejarah. Kalau misalnya Belanda sudah membangun yang tadi saya ceritakan, sumbu kota tadi, mulai stasiun sampai Jalan Ijen, perempatan Kayu Tangan sampai alun-alun, itu kan perencanaan di awal zaman Belanda dulu. Mulai awal adanya pemerintah Kota Malang, Kota Madya dulu atau Haminte atau apa itu ya. Nah, tentunya itu menjadi cerita di zaman Belanda. Padahal cerita sebelum zaman Belanda, zaman kerajaan juga punya cerita yang jejak peninggalannya di Malang ini. Kayak Narok dan kawan-kawannya. Ya, betul. Termasuk Singosari, termasuk Candi Badut. Nah, ini kan sebelum. Kemudian tadi masa kerajaan, masa penjajahan Belanda dan masa Kota Madya yang setelah merdeka, tentunya berkembang semakin luas. Nah, mestinya cerita sejarah ini dijaga. Jadi setiap zona kota itu tetap punya cerita masing-masing sejarahnya. Sehingga kita tidak pernah kehilangan sejarah itu tadi. Itu yang penting sebenarnya untuk kota. Nah, arsitek berperan penting untuk ikut menjaga itu. Berarti kan punya 2 PR, melestarikan heritage. Melestarikan atau menjaga dan mengembangkan supaya kedepannya tidak tertinggal dengan kota lain. Dalam arti bahwa kota ini dianggap modern, juga berkembang pesat dengan baik dan tetap menjaga heritage. Betul. Itu PR angele nanti, Pak. Sampeyan jelas-jelas kok kene misalnya iki kuno bangunan iki wis enggak layak lah misalnya. Lalu perencanaan kedepannya itu Kota Malang kudu ketok bois. Nah, sehingga dilematika ini. Mestinya yang tadi bernilai sejarah itu tetap dipertahankan. Kita mengembangkan ke wilayah-wilayah baru pengembangan yang lebih modern, yang mau tampil kota kontemporer atau futuristik, tapi tidak merusak kawasan yang bersejarah itu tadi. Nah, itu akan terus berkembang. Kalau kita sekarang ini sering berkutat di sekitar kawasan-kawasan kuno itu tadi, ya rasanya kota ini berhenti perkembangannya di situ-situ aja gitu. Itu yang bikin kita semakin stagnan gitu. Ya mestinya berpikir memperluas kawasan kota atau pusat kegiatan aktivitas. Jadi membuat bangkitan kegiatan kota di wilayah-wilayah baru. Jadi kayak contoh misalnya Soekarno-Hatta. Iya, betul. Dulu itu kan ya 20 sawah. 20 tahun yang lalu sangat tertinggal dengan hari ini. Sekarang jadi poros kota yang menjadi tempat nongkrongnya anak muda misalnya. Mulai ya banyak event yang ada di sana ya tuh. Momen-momen penting Ramadan dijadikan tempat berkumpul. Nah, itu kan salah satu contoh kawasan baru yang bisa bangkit secara ekonomi maupun secara lingkungannya, itu kecenderungannya kan. Itu contoh bahwa mestinya berkembangnya kota itu tidak ya berkutat di pusat kota aja gitu. Karena kan masyarakat juga
idealnya begitu ya. Yeah. Jadi kalau ingin mengembangkan ya mengambil wilayah baru yang mungkin secara bangunan bisa terinspirasi atau tetap ada korelasi hubungan histori yang kuat ketika disitulah pembangunan kota diuji mampu mengembangkan kawasan baru sampai bangkit baik secara ekonomi, secara sosial, budaya, atau hanya berkutat di pusat kota yang tinggalan bersejarah bernilai tinggi itu yang berkutat di situ-situ aja. Itu tantangannya di situ. Dan ujiannya pembangunan kota itu ada di situ. Dan Kota Malang berhasil. Saya kira gimana Mas? Kalau menurut saya sih pusat-pusat kota sekarang sudah banyak muncul di beberapa titik. Ya, untuk pengembangan itu ya, tapi masih ada keterlambatan sebenarnya. Di mana ini menarik? Contoh misalnya Kota Malang itu sudah mulai butuh jalan lingkar itu ya, ring road itu. Oh iya, ring road. Itu kan mewujudkannya agak lambat sebenarnya. Misalnya di sisi timur atau sisi barat. Sisi timur contoh dari Arjosari sampai ke Gadang. Itu kan masih dilewati truk tuh. Nah, itu pengaruh dengan perkembangan kota. Mestinya di sisi timur ada jalan lagi yang mengalihkan jalur kendaraan besar itu. Iya, jadi tidak mengganggu. Visi membangun kotanya mestinya seperti itu. Nah, ini berbicara visi membangun kota itu kayaknya kita nggak tahu ya dulu Kota Malang ini direncanakan sebagai kota middle city atau apa ya. Yang jelas kalau menjadi kota besar itu apakah memang sudah siap atau perencanaannya begitu atau seperti apa? Kalau sekarang dilihat dari jalannya saja Mas Nino. Kayak jalan yang di Kota Malang ini kan nggak besar-besar amat. Iya. Cenderung malah cilik. Iya, kecil, betul. Nah, sedangkan perkembangan kotanya ini sangat pesat sekali. Betul. Nah, banyak kawasan yang kecenderungannya itu tidak siap menghadapi perkembangan. Contoh Jalan Soekarno-Hatta ini kan semakin ramai. Yang berhubungan dengan Jalan Soekarno-Hatta di wilayah timur dan baratnya itu kan semakin banyak perumahan atau klaster-klaster perumahan mulai skala sedang sampai besar. Tapi jalan-jalan yang ada itu terlambat untuk dikembangkan. Sehingga jalan kecil itu kan bekas jalan desa. Sebenarnya dulunya adalah jalan pertanian. Saluran airnya adalah saluran irigasi. Tidak ada drainase baru. Sehingga ya semakin banyak yang dibangun, banyak lahan yang terbangun dan tertutup bangunan itu tadi. Kan limpahan air hujan kan nggak seperti dulu. Oleh karena itu saluran yang dulunya irigasi ini penuh oleh limpahan air hujan karena banyak yang sudah terbangun. Ngumpullah di Soekarno-Hatta jadi banjir misalnya. Nah, itu keterlambatan tentang ini tadi pembangunan yang dilakukan oleh swasta, tapi mempengaruhi terhadap perkembangan kota secara umum. Akhirnya ngefeknya seolah-olah kota ini nggak siap berkembang, maju. Betul. Sekarang Soekarno-Hatta mengalami peningkatan volume kendaraan sampai macet di jembatan pabrik es batu atau Brawijaya itu. Itu kan sebenarnya jalan itu menjadi muara dari perumahan-perumahan yang berkembang di dalam sisi barat, sisi timurnya Soekarno-Hatta. Frekuensinya. Ya, itu kan belum diperhitungkan. Artinya lebar jembatan itu menjadi bottleneck bagi Jalan Soekarno-Hatta. Yang bikin macet sebenarnya kan di jembatannya. Coba bayangkan kalau jembatan di depannya RSUD atau di depannya PLN dulu itu sesempit di Jalan Soekarno-Hatta ya. Pasti yang terjadi kemacetan di sepanjang jalan. Celaket itu sampai ke Kaitangan. Tapi karena itu lebar, ya sampai sekarang dia masih mampu beradaptasi dengan volume kendaraan yang meningkat. Tapi bagaimana dengan Soekarno-Hatta? Tidak mampu. Gak nutut. Jumlah kendaraan dengan jalan yang tersedia itu nggak nutut. Itu yang saya maksud bahwa pembangunan itu seringkali kalah cepat dengan perkembangan yang terjadi. Terjadi. Nah, ini menarik karena kita spesifik berbicara ini pembangunan kota, tata kota dan sebagainya kalau sama Mas Nino. Karena pekerjaan yang dilakukan oleh Mas Nino ini pekerjaan yang memang ini ya sangat representatif ketika melihat landscape Kota Malang itu kita bisa melihat alun-alun, melihat Madiopuro, melihat sentral pusat-pusat kota itu juga ada sentuhan yang dilakukan oleh Mas Nino dengan teman-teman. Berarti idealnya bagaimana Mas ya? Kalau
hari ini kita berbicara Kota Malang dengan kondisi saat ini yang sudah berkembang pesat seperti yang kita lihat, apa yang harus kita lakukan atau dilakukan oleh pemangku kebijakan atau pemerintah ataupun teman-teman yang dilibatkan ke depannya dalam itu tadi, memang visinya itu harus benar-benar luas dalam membangun Kota Malang, karena percepatan pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan perumahan yang terus meningkat itu yang tidak bisa dibendung. Ya, itu yang melebihi kecepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan. Itu. Padahal kalau dulu ya masih zaman Belanda, membangun kota enak aja, mau bikin akses ke barat, misalnya Jalan Semeru. Itu mereka kan berorientasi ke Gunung Semeru. Jalan Kawi berorientasi ke Gunung Kawi. Artinya lanskap kawasan jelas, tadi konsepnya jelas punya akses atau sumbu kota yang bisa dikonsep dengan baik gitu. Karena memang jumlah penduduknya masih sedikit. Pada saat jumlah penduduknya meningkat seperti saat ini, tatanannya itu susah sekali. Semburat. Ya, sehingga pada saat mengembangkan kawasan-kawasan baru itu harus dipikirkan hal-hal semacam ini. Tentang lebar jalan, tentang infrastruktur, saluran irigasi atau drainase, itu termasuk utilitas listrik. Lihat kabel-kabel yang kita lihat di jalan itu. Itu memang tidak mudah, tapi visinya harus jelas untuk memberikan solusi bagi pembangunan baru itu penting. Sehingga bagaimana membangun ini yang tidak merusak nilai sejarah yang ada, tapi pengembangan wilayah barunya juga visioner gitu. Visioner. Tapi sakjane apa Mas? Seperti yang terjadi di Kota Malang ini. Artinya percepatan pembangunan lebih lambat daripada perkembangan masyarakatnya. Itu Mas ini menilai, nek aku ngawam sih api-api aja, soalnya ndelok kota lain juga nggak bisa lah secepat Kota Malang. Tapi nggak tahu bagaimana kalau artinya kan pembangunan ini dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk dan tumbuhnya kawasan semakin melebar ke tepi kota kan. Pada saat pembangunannya memang kalah cepat dengan jumlah penduduk yang akhirnya secara sporadis gitu ya, menyebar, tidak direncanakan secara utuh dari master plan kota, pasti akan banyak ketimpangan. Nah, tapi kalau sudah direncanakan secara utuh master plan-nya itu tadi pusat-pusat kegiatan wilayah kota, misalnya Blimbing, masing-masing kecamatan, masing-masing kelurahan, itu sudah dikonsep dan mewujudkannya tidak kalah cepat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan masyarakat, ya akan berjalan beriringan dengan bagus. Sehingga di dalam master plan kota itu biasanya ada panduan dalam membangun bangunan-bangunan yang ada. Misalnya bangunan itu harus punya garis sempadan terhadap jalan, punya garis sempadan terhadap sungai. Hal kayak gitu kan menjadi panduan atau guidelines. Nah, arsitek kan berperannya kan sampai di situ. Bahwa setelah ada master plan, waktu mewujudkan bangunan per kafling-kaflingnya itu dengan aturan kota yang sudah ada, konsisten menerapkan peraturan, ya tentu pembangunan akan jadi baik gitu. Misalnya kawasan komersial dan jasa, banyak ruko, banyak pertokoan, yang mana bagian permukiman atau perumahan, terus wilayah mana yang memiliki fungsi guna untuk misalnya rumah sakit, zona itu penting sampai ke masing-masing kafling, sampai ke zona hijau. Berarti PR pemerintah, bro. Ya apa? Pemerintah harus membuka bukan membuka diri, tapi sadar bahwa perkembangan kota masyarakatnya itu sangat cepat sekali. Jadi jangan sampai kalah cepat dan pada akhirnya kota ini jadi tidak semeruat. Kamu bayangkan, mesti gak bayang daerah Tunggul Wulung Rono itu saiki robotnya kayak gitu. Tapi kan ada bangun jembatan di situ. Lah makanya itu yang penting. Kan sudah dibangun jembatan untuk mengurai kemacetan. Nah, teman-teman arsitek ini kan tinggal menunggu bagaimana pemeran pemerintah dalam membangun bareng-bareng infrastruktur dengan teman-teman IAI, pada akhirnya visi kedepannya seperti apa, melihat perkembangan kota yang luar biasa. Wis kon saya takok IAI. Apa? IAI.
IAI. Yo, ketua IAI ku takon. Ketua IAI. Oh ya wis sebagai mantan ketua IAI. Dan Iya. sekarang kan masih di IAI toh Mas. Iya, iya. Sebagai seorang yang visioner juga. Ya Mas ya. Sing Kudu belum- visioner arsitek iku. arsitek yang visioner ya kan. Yang belum kesampaian apa Mas iku Mas? Dalam apa? Istilahnya Angan-angan kita berbicara Kota Malang, Mas. Kota Malang iki. Oke, jadi dalam kaitan arsitek ya, profesi arsitek. Iya. Sekarang itu Kota Malang sudah memiliki perda bangunan gedung. Iya. Ini kan kaitannya dengan arsitektur, dengan arsitek. Dan secara nasional undang-undang bangunan gedung ada. Ini kan peraturan yang mengatur tentang objeknya, gedungnya. Dan ada peraturan yang mengatur tentang jasanya. Itu ada undang-undang jasa konstruksi. Dan ada peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang individu pelaku pembangunan atau arsiteknya. Ada undang-undang arsitek. Artinya secara perangkat hukum ini kan sudah cukup lengkap. Kalau kira sekolah hukum Mas. Iya. Jenenge. Makanya mau penting ya, Bro. Pada saat peranata pembangunan sudah cukup lengkap, mengimplementasikannya secara konsisten ini menjadi penting. PR. Contoh, bangunan yang akan dibangun kan harus punya persetujuan bangunan gedung oleh pemerintah. Nah, dokumen perencanaannya atau perancangannya itu harus ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersertifikat. Profesional. Ya, bersertifikat profesional, teruji, punya kompetensi sesuai. Itu sudah ada peraturannya. Nah, bagaimana pemerintah juga ikut menerapkan dong mestinya bahwa IMB, kalau dulu namanya IMB, sekarang PBG itu mestinya harus dikerjakan oleh tenaga ahli ini tadi. Arsitek. Iya, karena dampaknya itu tadi estetika kota, dampak lingkungan. Sakar PDW. Iya, itu kaitannya itu yang perlu dijalankan dengan baik. Iya, betul. Jadi kalau itu peraturan itu diimplementasikan secara baik, ya pembangunan akan jadi baik. Iya. Berarti itu info itu kalau saya kan orang awam ya, pasti nggak sampai pada informasi itu. Artinya bahwa apakah informasi seperti itu sudah benar-benar sampai pada para pelaku atau ya entah pemborong atau pengembang dan sebagainya? Ya. Kira-kira seperti apa gambarannya? Ya, tidak semua orang memahami peraturan yang itu. Apalagi kalau ya kalau orang-orang yang ikut berhimpun di dalam organisasi atau asosiasi-asosiasi tentunya pasti mengetahui lah. Tapi banyak sekarang ini pelaku pembangunan itu yang belum berhimpun ke organisasi. Sporadis. Ya, itu yang tidak terdeteksi itu. Dan tidak terdeteksi sekolah ya. Akhirnya mereka membangun itu kan ya semaunya mereka gitu loh. Apalagi di masyarakat itu kalau sudah ini masyarakat kita ini sangat materialistis. Artinya contoh gini, kalau saya punya kafling, ini terserah saya mau bangun seperti apa. Lah itu loh, itu ya itu masalah dasar yang bikin moral ya, moral. Iya, kon sing duwe tanah, Bro. Iki urusan payu biasanya terserah aku. Iya, jadi garis sempadan dilanggar, sungai ya ditabrak. Ya itu contoh-contoh kayak gitu. Iya, itu tempat parkir nggak disediakan. Nah, kan kita mengalami banyak masalah kota, bangunannya publik skala besar, parkirannya tidak sebanding dengan kapasitas bangunan. Benar. Nah, itu jadi masalah tuh. Biasanya kan IMB kan disertai dengan AMDAL-nya juga tuh. Ya, makanya itu. Nah, itu mestinya dilaksanakan dengan baik supaya tidak terjadi. Aja mau tiru. Kon bangun kos-kosan jelas-jelas kamar 50, nah, parkirannya nggak cukup. 5. Nah, itu contoh real itu yang terjadi. Banyak sekali seperti itu. Bahkan sampai pada akhirnya nekat gak duwe mobil, gak duwe parkiran tuku mobil. Iki sing sedih tanggane, Bro. Ya opo sih pengguna jalan. Ya, betul itu. Kesadaran itu. Iya. Jadi itu loh bedanya sebuah kawasan daya tampung dengan daya tampung itu akhirnya didefinisikan secara detail beda. Daya tampung diisi berapa orang aja bangunan ditinggikan bisa. Tapi daya dukung lingkungan itu tadi tidak mampu. Nah, itu yang sering terjadi. Bener. Jelas-jelas dalane iki katakanlah 4 meter. Betul. Di situ cepi ya, Pak.
didirikan bangunan tinggi skala besar dan pada akhirnya ngefek misalnya didirikan hotel aja. Dulu pernah ada kasus hampir terjadi. Sebuah apartemen dibangun di lahan kosong memang, tapi berada di dalam gang yang lebarnya jalan aspalnya itu cuma 3 meter. Bahkan nggak sampai mungkin bayangkan, 1 mobil pres ya. Ya, bayangin kalau di dalam memang lahannya luas di dalam tuh. Tidak ada jalur lain. Ada bangunan tinggi sampai di 18 lantai. Sampai 900 unit apartemen. Bayangin kalau 900 unit apartemen ini semua punya kendaraan, entah mobil, entah sepeda motor lah. Kampung yang lebar 3 meter ini loh, setiap hari pagi, siang, sore dilalui 900 unit orang yang ada di dalam. Gimana? Iya, Itu kemungkinan yang hampir terjadi. Benar. Realistis, logis. Bisa terjadi ketika pemilik atau orang yang akan membangun itu tidak memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup tentang itu mau. Ya dengan berbekal ngeyel mau. Lah iki tanahku kate tak gawe hotel apa tak gawe karepku. Lha iki masalah dalane. Itu permasalahan kota yang kita hadapi sekarang. Bener. Akhirnya ketemu iki jatuhe ya. Akeh contone. Jadi kene ya. Aku bisa nyebut. Itu kalau studi kasusnya konsultasikan ke Mas Nino misalnya. Aku iki sing duwe tanah. Aku duwe dan pada akhirnya akan bangun seperti itu. Apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan? Disinilah fungsinya arsitek sebagai konsultan. Sehingga konsultasi ini, diskusi antara arsitek dengan owner, itu arsitek memberikan saran sesuai peraturan, harus mengikuti peraturan seperti ini. Parkir harus sebanding dengan jumlah unit atau kamar kos kayak gitu. Daya dukung lingkungan, semacam area yang tidak terbangun atau ruang terbuka hijaunya dibandingkan luas area terbangun atau building coverage. Itu sebenarnya sudah ada pedoman SNI-nya. Nah, itu arsitek yang menguasai dan paham. Itu yang mengarahkan owner untuk mematuhi itu tadi. Nah, kalau itu dipatuhi, dilaksanakan, diwujudkan dalam sebuah desain sehingga nanti dibangun sesuai dengan perhitungan dan analisis itu tadi, ya baik, perencanaannya terbangun dengan baik. Insya Allah tidak ada masalah. Dan aku yakin banyak kasus yang seperti yang sudah diceritakan Mas Nino tadi, ekstrimnya adalah aku tahu ndelok bangunan iki apik gede. Kenapa tidak berfungsi dengan baik ya? Mungkin salah satunya karena itu ya. Betul. Akses yang tidak, orang akhirnya males. Betul. Ada contoh kawasan komersial, ada tokonya, ada pasarnya. Ternyata parkirannya tidak ada, itu menyulitkan manuver mobil untuk parkir. Kemiringan jalur mobilnya itu melebihi standar kemiringan. Nah, itu contoh ada. Lah di situ kan berarti kan kesalahan desain salah dari standar. Lah itu supaya tidak terjadi membangun bangunan publik berskala besar itu di Pemkot itu ada tim ahli bangunan gedung yang Mas Nino juga ya. Ya dulu pernah jadi itu yang membahas itu. Jadi sebelum keluar IMB atau PBG itu dibahas oleh tim ahli bangunan gedung terdiri dari beberapa ahli supaya itu tadi tidak ada terjadi kesalahan standar itu tadi atau kelalaian. Bayangkan kalau itu terjadi pasti kerugian akan banyak ya. Iya, betul. Kalau yang sudah terjadi gimana Mas? Kalau yang sudah terjadi yang kayak gini. Ya akhirnya sepi itu tadi, bisnisnya gagal, owner. Gagal. Kan kerugian mereka sendiri loh. Sudah sangat salah prediksi dan perencanaan itu mau. Sudah gitu orang mau datang sudah nggak ngerasa keren toh. Padahal kadang salah satu orang terdorong datang ke sebuah tempat perbelanjaan itu kan, bangunannya keren nih. Parkirnya nyaman. Nah, gitu. Bahkan orang sekarang itu berpikir parkir. Ya. Parkir enak apa enggak? Nah iya, Mas. Waduh apa? Iku mikirnya wangel iki, Mas. Wangel nek wangel. Karena memang menyalahi aturan standar gitu loh. Jadi ini buat teman-teman yang nonton ini ya, saya baru menangkap sesuatu yang menarik dan penting sekali. Teman-teman arsitek ini berperan bahwa ketika perencanaan itu diukur secara matang dan sedemikian rupa, itu pasti efeknya akan bahwa apa yang direncanakan atau yang menjadi keinginan itu bisa presisi sesuai lah. Iya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang justru keluar
duit banyak, akhirnya secara fungsi dan secara pemanfaatan enggak kurang. Akhirnya si investor jadi rugi. Tapi kemungkinan yang sudah terjadi itu mungkin karena faktor mungkin lahannya memang tersedia seperti itu mungkin, Mas. Dan perencananya juga salah memilih perencana. Dulu sebelum adanya peraturan tentang sertifikasi itu orang kan bebas milih siapapun disuruh gambar. Bahasanya dulu gitu. Iya. Lah pada sekarang orang sudah ada peraturannya yang merancang bangunan publik itu harus bersertifikat. Ya mestinya memilih orang-orang bersertifikat ini karena mereka sudah teruji kan gitu. Sehingga tidak terjadi kesalahan. Meskipun lahannya sempit, tapi diperencanakan dengan baik, standar dan batasannya itu sudah diterapkan, nggak akan terjadi tuh. Nah itu loh. Tindakan preventif. Iya. Iya. Penting bagi para investor atau pemilik modal tanah dan sebagainya yang akan merencanakan pembangunan direncanakan dengan baik. Konsultasikan dengan arsitek ahlinya yang sudah teruji. Masih duit mau akeh. Bisa jangan sing aneh-aneh. Akeh iku, aneh-aneh wis dibahas iku. Njaluk aneh-aneh gak gelem larang. Apik pisan. Oke Mas Nino entek waktune. Apa? Closing statement Mas. Closing statement niku ngene. Karena kita berbicara kota Malang. Harapan yang paling kuat atau sebagai seorang arsitek yang turut serta membangun kota, apa harapan Mas Nino ke depan untuk kota Malang lah? Ya kota Malang ini kan kota yang hampir tidak pernah ketinggalan secara nasional itu. Skalanya itu sudah kota yang menjadi trendsetter, kota yang selalu menarik untuk dikunjungi, kota yang menyenangkan untuk ditinggali. Nah tentunya membangunnya juga harus dengan visi yang jelas. Bagaimana untuk mewujudkan membangun kota yang baik? Nah, kalau peraturan atau panduan membangun itu sudah cukup lengkap, yaitu diterapkan dengan teratur, dengan benar, dengan baik, ya otomatis nanti semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah maupun profesional perencana dan perancang kota sampai ke arsitek ini bekerja bersama dengan baik ya. Mewujudkan pembangunan kota yang baik akan bisa terjadi gitu. Jadi kuncinya saya kira ada di situ. Jadi kalau semua masyarakat juga sadar bagaimana membangun yang baik, berarti harus direncanakan dan dirancang dengan baik. Ya dampaknya besar sekali, baik secara ekonomi maupun secara lingkungan maupun secara sosial. Menarik. Wah, menarik ya. Aku senang pembicaraan ini. Soalnya aku sumpah nendrot dalan cilik kakan kendaraan, omahe modele gak karu-karuan dan gak duwe parkiran. Ya, oke, waktu kita habis. Semoga ada sesi selanjutnya untuk membahas ini dengan detail karena kedepannya Kota Malang saya yakin akan berkembang jauh lebih pesat lagi. Masyarakatnya semoga sadar bagaimana membangun kota yang lebih nyaman dan lebih secara tata kota ini indah dan menarik seperti itu. Terima kasih Mas Nino sudah menghadiri podcast yang luar biasa ini. Semoga Mas Nino kedepannya tambah sugih. Alhamdulillah. Foto aku yoyo tambah sugih. Semua awakmu yoyo. Semoga kita foto-foto tambah sukses. Semoga kita sukses semua ya. Sukses semuanya, sehat, sukses. Ya, betul. Dan husnul khotimah. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih di Malang Good Work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.